Oke ya, semangat pagi rekan-rekan ya. Ini tadi saya baru saja komunikasi dengan ya Datuk Fadli ya. Datuk Fadli ya berkaitan adanya berita miring ya di internet ya berkaitan dengan Vinggo. Yang lain bisa saya counter ya, tapi yang untuk masalah satu hal ini saya perlu tanyakan ke beliau ya. Masalah-masalah yang lain nanti bisa saya counter ya. Nah ini saya komunikasi tadi, selamat siang Datuk Fadli, saya lagi mau bikin tulisan untuk beri jawaban atas berita miring tentang Vinggo. Nah ini saya screenshot ya, ini dari salah satu laman ya, blog lah semacam itu. Nah di laman tersebut dia mengatakan bahwa Vinggo ini didirikan oleh orang Cina, namanya Jack Ye atau alias Dongfang, katanya anak asuh Jack Ma, pendiri Alibaba. Percaya? Jangan, coba googling Jack Ye. Tapi jangan sembarang googling, atur supaya Google hanya memunculkan halaman sebelum adanya Vinggo. Adanya hanya Jack Ye yang lain, tidak satupun Jack Ye di Alibaba. Hal yang sama juga dengan Dongfang. Kesimpulannya Jack Ye itu orang tidak jelas, muncul bersamaan dengan Vinggo, mengaku anak asuh Jack Ma dengan bukti hanya foto bersama Jack Ma. Hanya anak kecil yang bisa dibohongi dengan cara tersebut ya. Terus saya tanya ya, apakah Datuk punya data tentang Jack Ye bahwa memang orang kepercayaan Jack Ma, tidak seperti yang ditulis di medsos ini. Ya, saya bikin tulisan karena ada pertanyaan dari tim. Nah, beliau tanya, para pengarang tuh siapa nama? Ya, kalau tak ada nama, terus saya kasih linknya ini ya. Linknya ini ya memang tidak ada nama di sini ya, ya seperti ini. Hanya ini Bram Anuga gitu kan, dipublikasikan 5 Mei lalu ya. Ini ya link ini ya. Yang lain saya bisa counter teman-teman nanti melalui tulisan ya tentang apa itu dia mengatakan harga lebih mahal, tapi harga yang dibandingkan adalah harga ya gift pack ya. Dia berarti nggak paham bahwa itu gift pack. Ya, jadi perlu dipahami teman-teman, upgrade PS itu bukan beli produk ya. Kita beli lisensi hak ya, hak usaha di Vinggo. Nah, contoh ini dia bandingkan ini ya, kita nggak bisa karena apa? Karena gift pack ini ya produk hadiah, kita belinya lisensi. Ini saya bisa counter nanti. Ya, ini juga bisa saya counter ya. Dia bandingkan ya sama ini ya, ada drone ini. Tapi setelah coba dilihat ternyata ya yang ditawarkan ya di Shopee itu hanya pretelannya. Jadi bukan satu komponen penuh gitu ya. Sedangkan yang di Vinggo ditawarkan itu penuh ya, full gitu. Ya, tidak hanya pretelannya ya apa ya komponen tertentu gitu. Nah, itu. Ini bisa saya counter. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi soal Dongfang tadi saya tidak bisa. Maka saya tanya ke Datuk Fadli. Ya, siapa boleh tulis, Bro, ya. Dari link internet itu Datuk saya bilang gitu, ya. Ya, saya dah submit ya. Ya, terus dia berarti beliau sudah melihat ya di mana Datuk, apakah video Datuk tentang counter berita. Sekarang tunggu dapatkan pengarang dia. Oke, saya bilang gitu. Nah, ini info ya dari Datuk Fadli ya. Ya, Jack Ye atau Dongfang memang pengurus tim kanan di Alibaba tahun 2003-2013, ex direktur bagi Tmall. Sesiapapun welcome pergi ya, tanya alibaba.com atau Tmall company sendiri, tidak apa nak buktikan. Yang kedua, Vinggo kini tak payah mention siapa itu founder pengasah, ialah Jack Ye atau Dongfang. Vinggo kini di pasaran sudah berdiri sebagai salah satu syariat dagang sosial yang berkembang pesat di ASEAN. Di dalam mata ya FC founder internasional ya. Nah, beliau kasih foto ini ya. Jack Ye ya. Ya, ini ya work pass-nya ya. Ini berarti ini kartu ya kerja ya. Work pass nih ya. Oke, saya tanya apakah ada internet sebagai penguat Jack Ye Dongfang di Alibaba. Nah, ini jawaban Bos, tu tahun tahun 2003 sampai 2013. Dia dah keluar lama bos. Dia dah keluar lama dah, sangat lama dia dah keluar. Oke, saya jawab itu. Terus tambahan dari Datuk Fadli ini. Kalau ikutkan Vinggo sekarang, Shopee dah nampak Vinggo. Waktu saya buat nasi bajek, alright,
dalam Fingo tak ada orang nampak, orang dah mula call owner nasi bajek. TV pun dah call owner nasi bajek. Masuk dalam, tak silap saya, masuk dekat Go Shop. So peranan Fingo ni telah membantu ramai orang. Dan ianya satu benda yang baru, social e-commerce satu benda yang baru. So negative thinking ni confirm lah banyak. Waktu mula-mula Alibaba nak masuk pasaran, alright, director marketing yang hari ni bekerja dekat dalam Fingo, dulu anak kawan baik dia adalah bapa kepada Jack Ma. Dia cakap yang bapa kau ni penipu. Satu China dulu cakap Alibaba, Jack Ma ini penipu. Alright. Tapi hari ni Jack Ma dapat pada stand dia mana? Sekarang mana? Saham dia yang tertinggi sekali dalam e-commerce dalam dunia di Amerika Syarikat. Alright. Cakap-cakap negatif ni dia boleh cakap-cakap, tapi kita implementkan dia, kita sukseskan dia. Dan di Indonesia, buat pengetahuan tuan, adalah pengeluaran tertinggi dah masuk 2 bulan dah pengeluaran tertinggi. Lebih RM500,000 Malaysia training insentif yang dibayar, yang ianya bergerak. Walaupun Fingo belum lagi masuk, tetapi rakan-rakan Indonesia mengambil kesempatan dengan letak membeli barang daripada Malaysia, jadi seperti orang Malaysia bayar dan mula buat affiliate. Alright, ini kesungguhan daripada rakan-rakan daripada Indonesia lah. So daripada sini Indonesia telah pula mendominasi sales Malaysia dalam insentif. Itu satu perkara yang mungkin tak ramai orang Indonesia nampak. Alright, peluang ni mungkin sebahagiannya nampak. Tapi kalau tuan tak ambil peluang ni, tuan tak nampak peluang ni dengan keadaan yang orang kata opportunity yang terbaik di Indonesia dan di Asia, alright, itu satu perkara yang sangat merugikan. Cakap-cakap ni dengan website yang tidak ada, orang kata, tidak ada pengarang, tidak ada boleh email, tidak boleh bagi tahu kat siapa pun boleh buat dengan melakukan fitnah-fitnah secara atas talian ni. Right. So far saya rasa daripada hari pertama saya join 1 Raya Haji sehingga sekarang belum pernah Fingo tak bayar cashback ni. Oke, terima kasih Datuk Fadli ya atas informasinya ya. Ini bisa membuat counter ya atas informasi tadi sehingga jaringan makin mantap gitu ya. Karena ini memang kecepatannya kita sudah bangun sistem di grup kami ya dengan tagline dikejar duit dari bisnis e-commerce ya. Ini sudah mulai menampakkan hasilnya, percepatan grupnya gitu. Maka dengan counter yang disampaikan Datuk Fadli ya, saya bisa sampaikan ke grup juga agar mereka makin yakin gitu bahwa ini bisnis ini ya. Yang lain tadi bisa saya counter Datuk. Jadi yang ini memang saya membutuhkan data. Terima kasih Datuk Fadli atas informasinya, update informasinya ya. Terima kasih ya. Salam sehat dan berlimpah rezeki. Ya, itu teman-teman ya. Jadi data ini saya memang perlukan gitu. Karena penting sekali bagi kita gitu kan ya. Nah, tetapi betul sekali memang yang dikatakan Datuk Fadli ya, link internet tadi memang nggak jelas gitu ya, penulisnya ya tidak ditaruh dalam arti kontaknya mana ya kan. Hanya kalau zaman internet ini mau nulis saja kan gampang gitu kan ya. Dan sepertinya ada hal lain yang saya lihat bahwa pergerakan dari Fingo yang bahkan belum launching saja sudah ya bikin ya omset ya di Indonesia 2 bulan ini lebih besar daripada omset di Malaysia. Itu juga bisa jadi ya pelaku e-commerce lain juga mulai dalam tanda kutip ketar-ketir dengan hadirnya Fingo ini di Indonesia ya. Seperti itu, sehingga ya akan muncul juga hal-hal suara miring seperti itu ya, dan sangat mungkin ya bagi mereka-mereka yang kehadiran Fingo ini mengganggu bisnis mereka ya. Oke, gitu teman-teman ya. Nanti kalau yang lain bisa saya counter ya, diisi di berita ya yang tertulis itu ya. Terima kasih ya. Salam sehat dan berlimpah rezeki ya bersama Master Lili ya, founder dari Dikejar Duit dari bisnis e-commerce. Terima kasih.